nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia kebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia kebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah yang telah mengizinkan saya untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif untuk aksi nyata modul 1.4 saya. Dan terima kasih juga untuk rekan guru yang telah berkenan hadir untuk mendengarkan penyampaian saya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi nasta'in wala umur dunya waddin. Robi sholli sodri wa yassir amri wahlul lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ya, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada saat hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Vivi Arisada Manif, dan di sini ada pengajar praktek saya, Bapak Tumpal Siagia. Iya, di sini mungkin ada beberapa yang sudah kenal ibu sini kan, di sini pernah bekerja di sekolah sini. Kemudian ini Ibu Elvianti. Beliau ini adalah fasilitator saya yang sudah 3 kali betul-betul menamakan ya. Baik, Bapak Ibu. Sini, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman di sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan tersebut? Setuju. Iya. Coba boleh diberikan alasannya Bu, kenapa setuju Bu? Ya, karena ketika kita memberikan hukuman kepada anak kita berharap anak itu dapat berubah dan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih untuk jawaban sumbernya Bu. Boleh diberi tepuk tangan Bu? Iya. Iya. Ternyata hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju juga? Ada yang setuju Bu?
Ya, setuju. Iya. Memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya pribadi dulu sebelum ikut ini saya sering memberikan disiplin anak dengan kekerasan fisik bisa dibilang ya. Coba dulu angkat kakimu satu. Pernah gitu seperti kan Bu? Iya, ternyata setelah saya mempelajari ini saya merubah paradigma saya. Ternyata hukuman yang berbentuk fisik itu belum tentu dapat mendisiplinkan anak seperti itu Bu. Iya, di sini saya punya permainan. Apakah Bapak Ibu punya barang yang berharga yang Bapak Ibu bawa? Ada ya? Ada yang berharga. Coba boleh nggak barang berharga tersebut digenggam, kemudian tidak boleh diberikan kepada teman-teman ini. Boleh Bu, kita bermain peran. Barang yang berharga itu tidak dapat diberikan kepada teman. Iya, walaupun dengan bujukan, rayuan, Bapak Ibu tidak memberikan barang berharga tersebut. Boleh Bu diperankan Bu. Coba boleh dibantu Ibu Elsa sama Ibu Monik. Coba boleh ke depan Ibu Monik sama Ibu Elsa. Kira-kira barang berharga apa yang nggak boleh dikasih? Iya, di sini Ibu Elsa yang mempunyai barang, tetapi Ibu Monik berusaha untuk membujuk, merayu supaya Ibu Elsa itu mau memberikan barang berharganya. Boleh dipraktekkan ukurannya Bu? Oke baik, terima kasih Bu. Boleh kasih tepuk tangan Bu. Ya boleh dibantu dengan Ibu Pipit. Silakan Bu. Saya mencoba merayu barang berharga ini Bu. Ibu Pipin, kan gini ceritanya. Saya boleh nggak pinjam kunci ini Bu? Saya perlu karena di situ ada berangkasnya Bu. Tapi kan kita Bu pernah 2 orang menepahkannya Bu. Pinjamlah Bu sebentar aja, saya duplikat nanti dapat kunci satu-satu. Ya pinjam boleh lah Bu. Janganlah pelit-pelit Bu, tolonglah Bu. Sikit aja Bu. Tingkat universal, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nanti di sini akan saya jabarkan satu-satu. Ya, disiplin positif itu adalah merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya menstabilkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua. Kemudian dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan atau ancaman. Ya tadi kan saya praktekkan, saya punya ancaman atau saya punya sogokan, kan seperti itu. Ternyata disiplin positif itu tidak memiliki ancaman atau sogokan, dia mengalir apa adanya seperti itu Bapak Ibu.
Ya, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Di sini motivasi perilaku manusia, hukuman dan konsekuensi serta restitusi. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sementara motivasi eksternal itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu tahu persamaan atau perbedaan konsekuensi atau hukuman itu sama atau beda Bapak Ibu? Beda ya, konsekuensi itu sama hukuman itu berbeda. Karena konsekuensi itu merupakan akibat langsung dari suatu perbuatan yang dilakukan, sementara hukuman adalah sesuatu yang dijatuhkan kepada pelaku melalui keadilan, prosedur keadilan. Ya, coba di sini Bapak bisa lihat mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Konsekuensi ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir itu konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, hukuman atau konsekuensi? Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan guru itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Memberikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu hukuman atau konsekuensi? Iya, di sini saya sudah mencari solusi ya. Ternyata benar semua ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, di sini ada segitiga restitusi yang baru kami pelajari. Segitiga restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya, coba di sini saya punya pertanyaan, Bapak Ibu boleh dijawab pertanyaannya ya. Kuis ini terdiri dari 4 pertanyaan untuk menguji apakah Bapak Ibu menjadi seorang profesional. Kuis masih segar nggak mindsetnya? Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana cara memasukkan seekor jerapah ke dalam kulkas Bapak Ibu? Buka pintunya, masukkan jerapahnya, tutup pintunya. Iya ya. Ada lagi Kak Bapak Ibu? Kayak mana cara memasukkan jerapah ke dalam kulkas? Buka pintu kulkas, masukkan fotonya ke dalam. Selamat pagi 1C, apa kabar? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar dengan seksama, anak kelas 1C semuanya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk pagi. Kalau kau suka hati pegang teman. Kalau kau suka hati pegang teman. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan.
keyakinan kelas dibentuk secara bersama-sama, maka dari itu sudah menjadi tanggung jawab para siswa untuk menaati tanpa adanya paksaan. Ya, fungsi keyakinan kelas juga sebagai pengendali diri agar siswa juga belajar untuk bersikap di sekolah maupun di rumah. Di sini kami kelas 1 membuat keyakinan kelas secara lisan karena anak kelas 1 itu belum bisa menulis. Jadi Ibu Vivi bantu untuk menuliskan apa keyakinan-keyakinan yang mereka inginkan. Contohnya ada beberapa keyakinan yang mereka inginkan. Yang pertama itu menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Kemudian bekerja sama menjaga membersihkan kelas, saling peduli dan membantu sama yang lain. Kemudian tidak boleh ribut di dalam kelas, tidak boleh menangis di dalam kelas. Jadi ada beberapa keyakinan kelas, tetapi kami sepakat untuk hanya memilih beberapa keyakinan kelas, yaitu saling peduli dan membantu sama yang lain, kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, lalu bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Itulah beberapa keyakinan kelas yang kami sepakati bersama anak kelas 1. Jadi keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya sebuah keyakinan kelas dalam setiap kelas, diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas juga diterapkan sebagai salah satu cara dalam upaya membangun budaya positif. Keyakinan kelas haruslah berpihak pada murid dan dirumuskan bersama dengan murid demi membangun kemandirian mereka. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Mengulangi kesalahan yang sama. Nah, di sini ada indikator posisi teman. Guru berbicara dengan ramah, cenderung bersunda gurau untuk mengingatkan suasana, terciptanya hubungan yang akrab, namun menyebabkan murid tergantung pada satu orang atau ketergantungan, tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Ya, tolong boleh dibantu Ibu Ulfa. Saya berperan sebagai pelajar. Terima kasih ya Ibu. Ada Ulfa. Iya, terlambat lagi, Nak. Ibu tadi kan udah Ibu tanya cari, rupanya nggak ada, terlambat rupanya dia. Ya kan? Kenapa bisa terlambat loh, Nak? Terlambat bangun lagi katanya. Semalam terlambat bangun lagi. Jadi kira-kira kayak mana loh supaya
Feby jangan terlambat bangun lagi. Oh iya, ada baterainya. Oh iya, kalau ada nanti nggak ada baterainya bisa minta uang ibu biar jangan terlambat lagi ya nak ya. Boleh, oke nak, terima kasih anak ya. Nanti setelah alarmnya di rumah lo jangan lupa ya. Oke, terima kasih anak ibu. Oh iya ini nak. Kasih tepuk tangan ya ibu. Iya betul sekali. Nah itu contoh sisi teman bapak ibu. Nah lanjut, pendidikan universal, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nanti di sini akan saya jabarkan satu-satu. Ya, disiplin positif itu adalah merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya menstabilkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua. Kemudian dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan atau ancaman. Ya tadi kan saya praktekkan, saya punya ancaman atau saya punya sogokan, kan seperti itu. Ternyata disiplin positif itu tidak memiliki ancaman atau sogokan, dia mengalir apa adanya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Di sini motivasi perilaku manusia, hukuman dan konsekuensi serta restitusi. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sementara motivasi eksternal itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu tahu persamaan atau perbedaan konsekuensi atau hukuman itu sama atau beda Bapak Ibu? Beda ya, konsekuensi itu sama hukuman itu berbeda. Karena konsekuensi itu merupakan akibat langsung dari suatu perbuatan yang dilakukan, sementara hukuman adalah sesuatu yang dijatuhkan kepada pelaku melalui keadilan, prosedur keadilan. Ya, coba di sini Bapak bisa lihat. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Konsekuensi ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir itu konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, hukuman atau konsekuensi? Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan guru itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Memberikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu hukuman atau konsekuensi? Iya, di sini saya sudah mencari solusi ya. Ternyata benar semua ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, di sini ada segitiga restitusi yang baru kami pelajari. Segitiga restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya, coba di sini saya punya penyegaran Bapak Ibu, boleh dijawab pertanyaannya ya. Kuis ini terdiri dari 4 pertanyaan untuk menguji apakah Bapak Ibu menjadi seorang profesional. Kuis masih
Masih segar nggak mindsetnya? Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana cara memasukkan seekor jerapah ke dalam kulkas, Bapak Ibu? Buka pintunya, masukkan jerapahnya, tutup pintunya. Iya ya. Ada lagi Kak, Bapak Ibu? Kayak mana cara memasukkan jerapah ke dalam kulkas? Buka pintu kulkas, masukkan fotonya ke dalam. Jadikan universal, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nanti di sini akan saya jabarkan satu-satu. Ya, disiplin positif itu adalah merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya menstabilkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua. Kemudian dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan atau ancaman. Ya, tadi kan saya praktekkan, saya punya ancaman atau saya punya sogokan, kan seperti itu. Ternyata disiplin positif itu tidak memiliki ancaman atau sogokan, dia mengalir apa adanya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Di sini motivasi perilaku manusia, hukuman dan konsekuensi serta restitusi. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sementara motivasi eksternal itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu tahu persamaan atau perbedaan konsekuensi atau hukuman itu sama atau beda Bapak Ibu? Beda ya, konsekuensi itu sama hukuman itu berbeda. Karena konsekuensi itu merupakan akibat langsung dari suatu perbuatan yang dilakukan, sementara hukuman adalah sesuatu yang dijatuhkan kepada pelaku melalui keadilan, prosedur keadilan. Ya, coba di sini Bapak bisa lihat. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Konsekuensi. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir itu konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, hukuman atau konsekuensi? Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan guru itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Memberikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu hukuman atau konsekuensi? Iya, di sini saya sudah mencari solusi ya. Ternyata benar semua ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, di sini ada segitiga restitusi yang baru kami pelajari. Segitiga restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya, coba di sini saya punya penyegaran Bapak Ibu, boleh dijawab pertanyaannya ya. Kuis ini terdiri dari 4 pertanyaan untuk menguji apakah
Bapak Ibu menjadi seorang profesional. Masih segar nggak mindsetnya? Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana cara memasukkan seekor jerapah ke dalam kulkas, Bapak Ibu? Buka pintunya, masukkan jerapahnya, tutup pintunya. Iya ya. Ada lagi Kak, Bapak Ibu? Kayak mana cara memasukkan jerapah ke dalam kulkas? Buka pintu kulkas, masukkan fotonya ke dalam. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Akibatnya murid menjadi mandiri, bertanggung jawab dan dapat memecahkannya masalahnya sendiri. Oke, boleh dibantu Ibu Nopi? Ya, saya berperan sebagai guru ya, Ibu sebagai murid. Ya. Silakan masuk Ibu Nopi ke sini. Selamat pagi. Nopi tahu kenapa Ibu panggil kemari? Iya, salahnya apa, Nak? Iya, kenapa Nopi datang terlambat? Oh, hujan ya. Iya. Ibu tahu, semua juga punya salah di sini. Ibu juga bukan menghakimi mana yang salah yang benar. Cuman di sini Ibu mau memberi lurusan setiap masalah Nopi. Iya. Jadi kira-kira gimana supaya Nopi nanti nggak terlambat lagi, Nak? Oh, iya, bagus sekali jawabannya Nopi ya. Iya, nanti katanya cari masker ya, Nak ya. Iya, Nopi tahu kan salah kan, Nak ya? Iya, jangan minta maaf sama ibu juga salah. Ya, nanti lain kali perbaikin ya, Nak ya. Iya, terima kasih, Nak. Silakan duduk. Iya. Baik, kasih tepuk tangan, Ibu. Iya, hebat sekali. Nah, untuk menemukan murid Positif di kelas dan di sekolah, maka posisi guru sama sensei. Untuk itu, guru harus dapat menempatkan dirinya pada posisi yang tepat, khususnya saat menghadapi murid bermasalah di kelas. Posisi manajer adalah posisi yang paling ideal, iya, tidak menyalahkan muridnya kenapa terlambat dan tidak merugikan gurunya. bermasalah di kelas. Posisi manajer adalah posisi yang Paling ideal, iya, tidak menyalahkan muridnya kenapa terlambat dan tidak merugikan gurunya. Seperti itu, Bapak Ibu. Di sini ada langkah-langkah untuk menstabilkan identitas. Dia tercantum pada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Iya. Ada beberapa tahapan-tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat.
Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya.
Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1.
Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Selamat pagi Jamila. Kamu terlambat lagi ya? Silakan dulu lah kalau begitu. Kamu tahu kenapa ibu panggil kemari Jamila? Karena terlambat. Iya. Jam berapa kita masuk sekolah nak? Jam 7.30. Jadi kamu datang jam berapa tadi? Iya. Kamu tahu kita masuk sekolah jam berapa? Jam berapa nak? Nah, jadi kamu itu sudah terlambat ya nak ya. Ya setiap orang pasti mempunyai kesalahan, ibu pun juga punya kesalahan. Tapi di sini ibu tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita di sini untuk menyelesaikan masalah, ya nak ya. Iya. Jadi kamu tahu kenapa lah kamu bisa datang terlambat? Saya telat bangun tidur. Terlambat bangun? Terlambat bangun karena apa? Main HP. Main handphone sampai larut malam. Jadi kamu datang terlambat gara-gara tidurnya lama karena main handphone. Iya, kamu tahu itu perbuatan yang baik, nak? Iya. Jadi kira-kira apa solusi yang harus kamu lakukan agar supaya kamu tidak terlambat lagi? Tidak main handphone di larut malam. Iya, tidak main handphone di larut malam. Jadi kapan kamu akan menyelesaikannya? Kapan kamu berjanji supaya tidak akan terlambat lagi? Gimana lah solusi kamu? Mulai hari ini kamu berjanji tidak akan melakukannya lagi dan akan tidur lebih awal. Iya. Jadi kamu sudah tahu kan kesepakatan kita apa aja? Apa kesepakatan kita coba? Yang habis sekolah tidak terlambat mengerjakan tugas, tidak main handphone di larut malam. Iya. Jadi kamu tahu kan apa kesepakatan kelas kita kan? Ya, jadi mulai besok ibu harapkan jangan terlambat lagi ya nak ya. Jangan lagi main handphone selalu lah. Nah iya baik. Terima kasih ya nak ya.
Udahlah Jamila, kasihan dia lo. Bisa nak. Sampai. Aku tahu kenapa ibu panggil kemari. Iya, karena tadi Kak Intan laporannya teman-teman kakak lari dari piket kelas. Kenapa kakak lari dari piket kelas? Oh, kakak bosan gara-gara yang dikerjakan lagi. Iya. Oh, jadi kakak tahu nggak kenapa kakak tiba-tiba ke kantin itu? Kan teman-teman tadi lagi piket. Iya. Jadi kita harus saling menyayangi teman-temannya tadi komplain sama ibu gara-gara kakak tadi lari dari kelas, ya kan? Jadi kakak tahu lah apa kira-kira kesepakatan kelas kita apa coba kesepakatan kelas kita? Iya, jadi kan kakak tahu kan kesepakatan kelas kita. Jadi tidak piket itu termasuk kesepakatan kelas kita enggak? Termasuk ke dalam kesepakatan kelas kita kan? Iya. Jadi kakak situ sudah melanggar nggak itu? Melanggar. Jadi apa solusinya kalau biar kakak nggak mengecewakan teman-temannya? Harus piket. Terus apa lagi? Iya, sama satu lagi ada meminta maaf, meminta maaf sama temennya ya kak ya. Jadi kakak akuin kak, aku susah. Akuin. Nanti lain kali itu lagi enggak janji ya. Ini sama. Bermasalah di kelas. Posisi manajer adalah posisi yang paling ideal, ia tidak menyalahkan muridnya kenapa terlambat dan tidak merugikan gurunya. Seperti itu Bapak Ibu. Di sini ada langkah-langkah untuk menstabilkan identitas. Dia tercantum pada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Iya. Ada beberapa tahapan-tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan Perkenalkan, nama saya adalah Elsa Agustina Selahi. Saya berasal dari UPTD SD Negeri 12365 dan saya adalah teman sejawatnya Ibu Vivi Anissa Damanik. Setelah mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Vivi Anissa Damanik mengenai penerapan budaya positif di kelas, saya jadi bisa lebih paham bagaimana menyikapi siswa di kelas. Semoga dengan penyampaian Ibu Vivi Anissa mengenai penerapan budaya positif ini, saya bisa menerapkannya juga di dalam kelas. Semangat Ibu Vivi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Giantri. Saya adalah teman sejawat dari Ibu Vivi Anissa Damani dari UPTD SD Negeri 122365. Dengan diperkenalkannya tadi budaya positif dari Ibu Vivi Anissa Damani, saya merasa bahwasanya melalui budaya positif akan menciptakan lingkungan positif, lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga membuat siswa merasa lebih senang berada di sekolah. Dan pentingnya menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan tujuan untuk membangun karakter anak. Terima kasih untuk penerapan yang Ibu Vivi Anissa berikan. Semoga bermanfaat bagi saya untuk saya terapkan kepada anak-anak peserta didik di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mila, saya senang sekali praktek segitiga restitusi karena saya dapat memecahkan masalah saya sendiri. Saya Intan, saya senang praktek segitiga restitusi karena itu saya mampu menyelesaikan masalah saya.